Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran IPS kelas 9 semester 2. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Pusat keunggulan ekonomi adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Coba kita bisa mengamati gambar ini yang merupakan keunggulan yang dimiliki negara Indonesia. Indonesia memiliki banyak keunggulan ekonomi yang merupakan potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Yuk kita lihat pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Pusat-pusat keunggulan ekonomi yang terdapat di Indonesia, baik yang dikelola sendiri maupun perusahaan dalam negeri atau dari investor asing, terdapat pada sektor pertambangan, pariwisata, perkebunan, dan batik. Sektor ini merupakan sektor yang penting dalam mempengaruhi roda dalam perekonomian di Indonesia. Bisa kita lihat masing-masing sektor. Sektor pertambangan minyak bumi yang kita kenal dengan PTMN, Perusahaan Tambang Minyak Negara. Biasa kita kenal dengan nama Pertamina yang dikelola oleh BUMN. Contohnya di Indonesia ada kilang minyak yang berada di Pangkalan Brandan, kilang Dumai, kilang Cilacap, kilang Balikpapan, kilang Kasim, Sorong, Papua, kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat, dan kilang Cepu merupakan keunggulan Indonesia. Selain itu juga sektor pertambangan dan mineral, tambang, biji besi, tembaga, emas, perak, aluminium, dan nikel. Di sini PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan besar yang melakukan usaha penambangan biji besi, tembaga emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi, Kabupaten Mimika, Papua, Indonesia. Memiliki andil besar bagi Indonesia, kontribusi baik investasi, penyediaan tenaga kerja kurang lebih 30.000 tenaga kerja di Indonesia. 68% karyawan nasional, 30% karyawan Papua, dan 2% karyawan asing. Kita lanjutkan untuk sektor pariwisata. Sektor pariwisata dalam hal ini budaya Indonesia, misalnya terlihat pada gambar yaitu Candi Borobudur yang merupakan wonderful Indonesia. Selain itu juga peninggalan budaya baik wisata bahari dan keragaman rumah adat, suku, bahasa, tradisi maupun kearifan lokal yang sudah digalakkan di setiap daerah. Kita lanjutkan pada sektor
berikutnya yaitu sektor perkebunan. Sektor perkebunan di Indonesia karena tanahnya subur sehingga menghasilkan sumber daya alam yang melimpah. Misalnya di sini diantaranya karet, ada juga kelapa sawit, kakao atau coklat, dan lada. Ini merupakan ikon Indonesia sejak masa dahulu, serta teh menunjukkan negara Indonesia itu sangat subur dan sangat kaya akan sumber daya alamnya. Hal ini juga merupakan keunggulan bagi Indonesia. Kemudian kita lanjutkan dengan batik. Batik di Indonesia itu merupakan ciri khas atau salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak dulu. Wilayah penghasil batik dengan corak khas masing-masing daerah, misalnya Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, dan Batik Madura, serta masih banyak lagi, karena di setiap daerah digalakkan untuk mencintai produk dalam negeri. Batik memiliki nilai seni yang tinggi yang telah menjadi bagian budaya bangsa Indonesia dan diakui keunggulannya oleh UNICEF. Pusat-pusat keunggulan ekonomi baik sektor pertambangan, pariwisata, perkebunan, dan batik itu merupakan salah satu keunggulan bagi negara Indonesia. Sekarang upaya untuk menciptakan keunggulan ekonomi yang dilakukan adalah melakukan riset dan pengembangan potensi sumber daya alam, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya, manfaat pusat keunggulan ekonomi yaitu memperoleh barang yang dibutuhkan dengan mudah, memberikan peluang pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan penduduk, dan terjadi interaksi antar penduduk dunia. Demikian tadi pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.